Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kita semua memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita sepanjang pekan ini. Menyingkapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJ Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite mulai tanggal 2 Juli sampai 18 Juli 2021, baik untuk ibadah umum 1, ibadah umum 2, ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer ke Bank BCA. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Selama pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan ibadah onsite doa pagi. Bapak Ibu sidang jemaat bisa mengikuti ibadah doa pagi secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Dengan semakin meningkatnya angka penyebaran virus COVID-19, maka kegiatan baptisan air GSJA Ebenezer selama bulan Juli ditiadakan sementara. Tes darah acak yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial GSJA Ebenezer untuk sementara ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, senang sekali kami pada sore hari ini kembali menyapa sidang jemaat yang berada di rumah. Nah, setelah itu ya C, kita juga sebelum mendengarkan pengumuman, kami ingin menyambut sidang jemaat pada sore hari ini yang mengikuti ibadah secara live streaming. Ya, secara live streaming, jadi dimanapun sidang jemaat pada sore hari ini berada dan mengikuti ibadah, semoga tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang kuat, dan yang tidak kalah penting adalah kondisi yang penuh sukacita. Yes, benar banget. Pasti sidang jemaat pada sore hari ini yang mengikuti ibadah secara live streaming pada sore hari ini pasti dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita. Karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita dan juga akan selalu memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Kita harus senantiasa bersukacita, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Tidak boleh sekecil apapun kita tidak bersukacita ya. Iya, apalagi mungkin di kondisi seperti ini ya, Cek ya. Iya, betul. Nah, betul banget. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Iya, betul sekali. Nah, kita menyambut sidang jemaat yang baru. Welcome to our home. Nah, yang ini juga nggak kalah penting, Septi. Apa nih, Cek? Kita harus menyambut juga mungkin ada sidang jemaat yang baru pertama kali bergabung mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube GSJA Ebenezer. Oh iya, coba mungkin sih. Kalau memang ada yang baru pertama kali bergabung bisa klik tombol like di kanal YouTube GSJA Ebenezer. Oke. Coba kita cek dulu ya, Ce ya. Mungkin ya, kita cek. Kita mungkin mulai like-nya nambah atau gimana? Oh, tuh Ce, kayaknya like-nya udah mulai nambah. Ada nambah sudah kelihatan. Udah mulai nambah nih, Ce. Wow, nah, puji Tuhan ya. Tadi tandanya ini, Ce, ada sidang jemaat yang baru pertama kali mengikuti live streaming pada sore hari. Betul, selamat bergabung, selamat beribadah dan welcome to our home. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan pengumuman terkait kegiatan gereja sepanjang satu minggu ke depan. Nah, mari kita saksikan video berikut ini mengenai premium seminggu ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami percaya kita semua memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita sepanjang pekan ini. Menyingkapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite mulai tanggal 2 Juli sampai 18 Juli 2021, baik untuk ibadah umum 1, ibadah umum 2, ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer ke Bank BCA. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Selama pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan ibadah onsite doa pagi. Bapak Ibu sidang jemaat bisa mengikuti ibadah doa pagi secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Dengan semakin meningkatnya angka penyebaran virus COVID-19, maka kegiatan baptisan air GSJA Ebenezer selama bulan Juli ditiadakan sementara. Tes darah acak yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial GSJA Ebenezer untuk sementara ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat.
kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia, bagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Demikian merupakan pengumuman terkait kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ke depan yang perlu kita ketahui. Kami tidak lupa dan kami tidak pernah lelah untuk senantiasa mengingatkan sidang jemaat, tetap taat pada prokes dan stay at home jika tidak diperlukan untuk pergi keluar rumah. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, dan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Jika hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama Tuhan untuk melakukan ibadah Tuhan secara live streaming Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan jika sebentar lagi Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan dan nama-Mu saja yang ditinggikan Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Biarlah Engkau mengurapinya Bapa, dan biarlah apa yang kami dengar melalui firman-Mu Tuhan dapat kami tanam dalam setiap hati kami Tuhan dan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Sidang Jumat yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berikan pujian terbaik bagi Tuhan. Kita katakan Gloria, Gloria, katakan Gloria, Gloria, Haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita sidang jemaat. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji Tuhan, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Sama-sama katakan
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, menjadi bagian dalam hidup kami. Amin. Apapun yang terjadi Tuhan, setiap musim boleh berlalu dalam kehidupan kami, tapi kami tetap mau terus percaya, kami mau mengikut-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Amin. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Yes. Bersama dengan Kau Yesus. Haleluya. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sama-sama kita katakan, melayani. Yes Jesus. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama kita katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Kami saksikan kemuliaan-Mu Tuhan, dinyatakan dalam hidup kami. Yes Jesus. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu
mengingat Engkau adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami harus melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tapi hati kami tetap percaya Engkau Allah yang memegang tangan kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah terlambat sedetik pun Kau menolong kami Tuhan. Mari sore hari ini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan syukur kita sembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat-saat ini, kita tetap percaya dalam setiap langkah, dalam setiap pilihan yang kita ambil, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Mari kita angkat hati kita, mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Janji-Mu kan tetap, amin, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, mengawali bulan Juli ini, di sore hari ini kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu. Di tengah-tengah masa sukar ini, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi siraman rohani yang menyejukkan hati kami, yang membuat kami tetap terus percaya dan berharap kepada Yesus. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di bawah salib Yesus. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, biarlah pesan dan hati Tuhan tertuju kepada sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu serta hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom, rekan muda, Agers, Lifers, dan sidang jemaat Tuhan. Kita masuk di dalam awal minggu di bulan Juli dan tema besar gereja kita sepanjang minggu ini bicara soal janji. Dan saya berpikir ada satu poin di dalam janji itu yaitu bicara soal harapan. Sore hari ini judul renungan kita adalah There is Still Hope, masih ada harapan. Apakah rekan-rekan muda hari ini masih merasa ada harapan dalam hidupmu? Pasti ya. Kalau kita sudah gak ada harapan, kita sudah gak ada di dunia ini. Ada satu idiom atau ada satu atau 3 abjad atau huruf yang paling ditakuti oleh orang-orang yang berharap. Yaitu abjad PHP. Apa PHP itu? What is PHP? PHP itu adalah pemberi harapan palsu. Seringkali kalau misalkan teman-teman ya, tiba-tiba ada cowok ganteng atau cewek yang cantik deketin kita gitu. Lalu kita mulai tertarik sama orang itu karena orangnya mungkin royal, orangnya mungkin
ramah, orangnya mungkin baik, orangnya mungkin suka korban, suka traktir dan sebagainya. Tiba-tiba kita mulai tertarik, mulai jatuh hati sama orang itu. Ternyata dia sudah hilang, ya, tidak muncul. Padahal kita sudah tertarik. Itu masih lumrah. Kadang-kadang yang lebih ngenes lagi misalkan, dia hilang sebentar, tiba-tiba balik, dan dia sudah gandeng teman masa kecil kita. Waduh, itu sakitnya luar biasa gitu ya. Kita berharap kita bisa jalin hubungan sama orang itu, ternyata orang itu menjalin hubungan dengan teman kita sendiri. Nah, ada juga di dalam hubungan dimensi yang lain, orang tua yang mungkin menjanjikan sesuatu pada anaknya. Nah, kalau nanti kamu dapat nilai tinggi, papa nanti belikan sesuatu. Tapi ternyata enggak kejadian. Jadi kadang-kadang yang namanya PHP itu bisa terjadi di mana-mana. Pemberi harapan palsu. Nah, kenapa PHP itu bisa terjadi? Karena ada salah satu pihak yang dikecewain. Ada salah satu pihak yang dikecewakan sehingga apa yang menjadi harapannya tidak menjadi kenyataan. Nah, sebenarnya jauh hari firman Tuhan sudah mengingatkan kita semuanya. Hati-hati saat kita membangun sebuah pengharapan. Karena kalau kita keliru menyandarkan pengharapan itu, keliru orangnya, keliru momennya, keliru waktunya, maka kita bisa jatuh kecewa. Itu pasti. Yang namanya kecewa itu enggak ada di depan, ya. Kecewa itu selalu belakangan. Makanya kecewa itu selalu menimbulkan sakit hati. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa di dalam dunia ini itu semua ada limitnya. Jadi jangan sekali-sekali menggantungkan begitu rupa harapan kita pada dunia. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau kita nggak bisa membangun pengharapan pada dunia, lalu kemana kita membangun pengharapan kita? Bangunlah pengharapan itu kepada sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Yaitu siapa? Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Apa kata firman Tuhan? Slide-nya bisa ditampilkan. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-16 dan 17 saya akan baca. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Maksudnya gini saudara-saudara. Gak salah kalau kita punya pengharapan, karena harapan itu yang memotivasi kita untuk kita tetap semangat di dalam bekerja. Harapan itu yang membuat kita bisa tetap semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari uang. Misal nih rekan-rekan muda ada yang rencana buat planning tahun depan mau merit, mau menikah. Maka gak salah mungkin dalam satu hari kita berharap gak 24 jam gitu ya. Berharapnya 36 jam. Supaya apa? Bisa kerja di 3 tempat yang berbeda, income-nya ada 3. Sehingga bisa cukup mempersiapkan pernikahan yang sesuai dengan impian kita. Gak salah juga kalau misalkan buat rekan-rekan muda, keluarga muda yang anaknya masih kecil-kecil, kerja begitu semangat, kerja tidak hanya kerja ikut orang tapi juga mulai kerja online, tidak salah juga karena kita punya harapan buat masa depan anak-anak kita. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa jangan sampai kita bangun pengharapan itu yang berlebihan, yang over. Sehingga apa? Kita melupakan Tuhan, meninggalkan jam-jam ibadah kita kepada Tuhan. Jadi membangun pengharapan yang berlebihan pada dunia itu selalu akan menuntun pada kekecewaan. Tapi membangun pengharapan kepada Tuhan itu mendatangkan kepastian. Saudara-saudara, hari-hari ini ya tadi di khotbah pagi, di khotbah sekolah minggu juga disinggung, kita menghadapi yang namanya PPKM darurat ya, akibat gelombang kedua COVID. Dan pasti itu akan diikuti oleh dampak-dampak yang masif baik dalam perekonomian, keuangan, dan yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi sebenarnya, slide bisa ditampilkan. Ada janji Tuhan sebenarnya setelah di Mazmur 33 ayat 16 sampai 17, ada janji Tuhan di situ dikatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi sudah ada janji Tuhan di dalam hidup kita.
Tapi janji ini seakan-akan sulit untuk kita percayai hari-hari ini. Lalu kemana kira-kira pandangan mata Tuhan? Apa Tuhan hari-hari ini sedang merem gitu ya? Mungkin Tuhan nonton bola semalaman, terus merem, gak lihat kita. Atau mungkin Tuhan nolehnya ke arah lain. Kita di selatan, Tuhannya noleh ke utara. Tidak juga. Sebenarnya rekan-rekan, zaman sekarang sulit, susah. Zaman dulu juga ada yang namanya susah. Ada yang namanya susah. Tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab juga sama. Saking susahnya mereka sempat ngungsi. Ada contohnya? Ada. Elimelek dan Naomi di kitab Rut. Nanti kalau rekan-rekan mudah lihat dalam kitab Rut. Karena mereka susah di tanah perjanjian, di tanah Yehuda. Mereka akhirnya mengungsi ke Moab. Ada juga contoh yang lain. Siapa? Yakub dan 11 anaknya. Mereka mengungsi ke Mesir karena terjadi kelaparan yang hebat melanda seluruh dunia. Bukankah itu juga sama dengan hari-hari ini? Keadaan juga susah. Lalu apa maksud Tuhan pada apa yang akan kita hadapi beberapa waktu ke depan dengan PPKM yang seperti ini? Apakah Tuhan sedang PHP-in kita gitu ya? Kan bukannya minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah bayang-bayang nih. Kita nggak kebayang ada gelombang kedua, kita sudah mau buat planning berbagai macam di dalam pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita. Tapi ternyata dengan gelombang kedua ini, ya seakan-akan Tuhan PHP-in kita gitu loh. Tapi saya percaya rekan-rekan, Tuhan nggak sedang PHP-in kita sebenarnya. Tuhan nggak sedang PHP-in kita. Tuhan itu adalah Allah yang berkepribadian. Ya. Yang berarti bahwa ada dinamika hubungan yang terus bertumbuh dewasa seiring bertambahnya usia perjalanan rohani saudara dan saya. Maksudnya gini, kadang Tuhan itu akan perlakukan kita seperti orang tua yang sayang banget sama anak-anaknya gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita masa kanak-kanak kita ini lucu, gemesin gitu ya. Nurut, disuruh apa nurut, pasti kan diperhatiin sama orang tua kita. Apa yang diminta diturutin, keliru, buat salah keliru, ya pasti dimaafin gitu kan masih kecil. Tapi enggak seperti itu juga dinamika hubungan antara orang tua dan anak. Jangan lupa hubungan antara anak sama papa atau mama itu enggak selalu manis terus. Betul rekan-rekan? Enggak selalu manis terus. Seiring bertambahnya usia, setelah beranjak dewasa ada pahit-pahitnya juga. Dan itu satu paket yang diikat dalam sebuah hubungan. Sama seperti orang yang sedang menjalin hubungan pacaran. Sama seperti orang yang sedang menjalankan hubungan pernikahan. Yang namanya miskomunikasi itu bisa ada. Yang namanya konflik itu ada. Yang namanya perbedaan pandangan itu ada. Yang namanya perbedaan harapan itu ada juga. Tapi prinsipnya adalah suka duka kita ngikut Yesus, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Sama seperti kita suka duka kita ngikuti papa mama kita, jangan kita tinggalkan orang tua kita. Karena disitulah kita belajar bertumbuh semakin dewasa mengikut Tuhan. Kita belajar menerima setiap berkat atau kesukaran yang diberikan Tuhan hari-hari ini bagi kita. Tuhan itu ada kok di setiap musim hidup kita. Slide-nya. Tidak semua janji yang digenapi Tuhan dalam hidup kita itu dimulai dari keadaan yang baik. Enggak semuanya. Kadang-kadang janji Tuhan dimulai dengan kondisi yang sukar. Dan kalaupun hari-hari ini kita sulit, susah, itu yang menuntun kita pada keberhasilan yang besar di masa depan di dalam hidup kita. Jadi tetap jaga harapan itu, karena itu yang membuat hidup kita tetap hidup. Yang buat kita tetap semangat menjalani hidup kita hari-hari ini. Nah, kita akan belajar sore ini cara-cara membangun pengharapan kita untuk terus tetap kuat, semarak, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita memiliki cara untuk membangun kehidupan doa yang benar. Saya senang hari-hari ini di beberapa grup WA di gereja yang saya ikuti, semua pada buat Zoom berdoa ya, Zoom meeting berdoa. It's good, luar biasa. Tapi kita belajar sama-sama apa yang dimaksud dengan bagian pertama ini. Mazmur 62 ayat 6-7. Slide.
Mazmur pasal 62 ayat 6-7. Saya akan baca. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Nabi Yesaya ketika saya merenungkan ini menyatakan kepada saya dan kepada kita semuanya bahwa saat kita punya masalah, saat kita ada di masa sukar, maka boleh, layak kita mengeluh, kita bersungut, kita nyampaikan keluh kesah kita. Itu seperti kita ke orang tua kita. Sama seperti Tuhan melalui doa. Jujur saudara-saudara, kalau misalkan hari ini lagi susah, sulit, sakit, kira-kira yang banyak kita omongkan melalui doa kita kepada Tuhan apa? Bagi bisnismen, aduh Tuhan, PPKM Tuhan, pembatasan skala mikro, skala besar Tuhan. Sepi ini usaha. Betul ya? Kadang-kadang kita doa seperti itu. Atau mungkin yang kena sakit, Tuhan izinkan mengalami COVID, isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit. Aduh Tuhan, kenapa banyak pekerjaan harus mengalami COVID seperti ini? Ngalami isolasi mandiri harus karantina. Dan intinya semua kita menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Itu baik. Karena kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa satu hal. Kita perlu mengingatkan Tuhan akan janji-janji yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Jadi kita jangan hanya berdoa untuk masalahnya saja. Tapi berdoalah kepada janji Tuhan. Karena apa? Kalau kita cuma cerita, kalau kita cuma mengeluh, kita ingat saudara, bahwa Tuhan tidak pernah berkewajiban untuk mengabulkan segala apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan bertanggung jawab, berkewajiban untuk mengabulkan setiap apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sertakan masalah kita dengan janji Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang terbaring lemah di atas tempat tidur, entah di rumah atau di rumah sakit karena sakit COVID. Doanya seperti ini. Tuhan jujur napasku sesek. Indera penciumanku gak bekerja. Indera perasaku gak bekerja. Saya takut, saya khawatir Tuhan. Ini bicara mengeluh. Tapi berikutnya janji Tuhan. Tapi saya ingat janjimu pada saya Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilurmu saya pasti disembuhkan. Saya klaim dan saya pegang janji itu. Saya ingatkan kepada Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan saya. Percaya itu pasti akan jadi dalam kehidupan saudara. Amin. Lalu berikutnya. Mungkin juga buat rekan-rekan muda yang baru patah hati juga gitu ya. Sama juga doanya. Tuhan, saya mungkin hari ini rasanya sakit Tuhan. Patah hati saya gimana? Kalau patah lengan itu seperti apa? Patah hati saya nggak tahu gambarannya gimana ya. Tapi saya percaya Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan pengganti yang terbaik Tuhan. Yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Klaim itu janji kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang kita minta dalam hidup kita. Jadi saya tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan itu pelupa. Tapi justru bahwa dengan mengingatkan janji Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, itu berkatnya bagi saya, itu berkatnya bagi saudara. Bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki rasa optimis di dalam hati kita. Karena apa? Isi atau konten doa kita adalah berisi janji-janji Tuhan. Dan bukan sekedar keluhan ataupun persungutan ataupun menceritakan segala masalah kita. Jadi di dalam menghadapi PPKM yang ada ke depan, mari di dalam doa-doa kita lebih banyak perkatakan janji Tuhan daripada keluhan-keluhan yang kita ucapkan. Yang berikutnya adalah bahwa kadang-kadang keadaan yang sulit itu membuat seseorang menjadi rendah diri. Itu wajar. Misal nih, ada orang yang mungkin dari masa kecilnya dia sudah gak punya apa-apa. Mungkin dari masa kecil dia banyak dibully, sehingga dia mengalami perasaan rendah diri. Ketika dia suka sama satu cewek, dia mengatakan, aduh aku kayaknya gak bisa dapat cewek ini. Aduh saya ini gak ganteng, duitku gak banyak. Mana bisa saya dapat cewek yang cantik seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah hati-hati saudara,
dengan perkataan pada dirimu sendiri. Ketika perkataan itu ditujukan kepada dirimu sendiri, berarti saudara sedang mendoakan masa depan yang saudara akan alami hari-hari ke depan. Saat teman-teman berkata pada dirimu hal-hal yang buruk, engkau sedang mematikan potensi dirimu untuk terus berkembang dan semakin diberkati Tuhan. Oleh karena itu apa? Belajarlah memperkatakan perkataan yang baik. Belajarlah memperkatakan perkataan yang memberkati. Belajarlah memperkatakan perkataan yang membangkitkan semangat di tengah-tengah masa sukar ini. Ada contohnya dalam Alkitab yang gagal? Ada, di slide itu ya sudah ditampilkan ya. Seorang perwira penjaga kota Samaria. Pada zaman kota Samaria sedang dikepung oleh musuh-musuhnya. Nabi Elisa datang membawa pesan berkat. Di ayat yang ke-1, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Dikatakan demikian. Dengarlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Kita lihat apa jawaban dari perwira penjaga kota Samaria. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Kadang-kadang saya berpikir waktu saya baca ini saya ketawa, loh kok iso ya? Ini yang ngomong ini hamba Tuhan. Dan saya yakin itu suara dari Tuhan. Tapi kenapa kok penjaga perwira kota ini ngomong seperti itu? Ketika saya coba merenungkan saya baru sadar. Kadang-kadang orang yang terlalu lama ditekan oleh masa sukar, uripnya soro terus, uripnya susah terus, dia dibully terus, atau dia mengalami kekurangan terus, itu perlahan membentuk gambar diri yang buruk di dalam dirinya. Hati-hati saudara, masa-masa sukar hari-hari ke depan yang akan kita hadapi, kadang-kadang bisa mengubah orang yang optimis menjadi pesimis, orang yang kuat hati menjadi tawar hati, orang yang rendah hati menjadi rendah diri. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Lalu apa yang mesti dilakukan? Slide berikutnya. Nah ini saya luar biasa banget saya baca ayat ini. Next slide. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Waktu saya baca ini saya heran, saya coba bertanya dalam hati saya. Kok yang punya kerajaan Allah itu bukannya imam-imam yang mungkin lulusan sekolah Alkitab S1, S2, S3, S4, S5 atau S berapa. Kok bukan? Firman Tuhan mengatakan kok anak kecil. Kok bukan misalkan hamba Tuhan yang mungkin punya karunia kesembuhan, numpangi tangan orang sembuh, lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat. Kok bukan hamba Tuhan seperti itu? Atau mungkin kok bukan orang tua yang sudah lama jabat pelayanan di gereja, tapi seperti anak kecil. Nah, saya pernah singgung ini dalam kesaksian saya. Saya ingat ketika anak saya minta untuk beliin sepeda gitu ya. Pak beliin sepeda. Besoknya dia cuma mengucapkan satu kalimat saja, dia nggak ngomong yang lain. Pak, kapan beli sepeda? Jadi saya ini sebagai papanya diingatkan oleh anak saya. Pak, kapan beli sepeda? Sudah itu toh. Anak saya nggak tanya seperti ini. Pak, Papa bisa tak beli sepeda? Kok nggak beli-beli? Punya duit nggak gitu ya? Atau Pak, M-bankingnya Papa berapa sih saldonya sekarang? Kok nggak dibeli-beli? Anak saya nggak berani bilang seperti itu. Anak saya nggak ngomong seperti itu, saudara-saudara. Tapi anak saya cuma ngomong, Pak, kapan Papa beli sepeda? Saya belajar, rekan-rekan, saya baru bisa memahami ini. Bahwa seorang anak itu enggak akan memikirkan detail-detail yang begitu ribet kepada papanya. Karena apa? Seorang anak tahu ketika papanya sudah berjanji, dia percaya apapun dan bagaimanapun caranya, seorang anak enggak akan pusing. Karena yang dia tahu papanya pasti akan memenuhi janjinya. Itu kunci orang yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau minta sesuatu sama Tuhan, percaya saja. Detail-detail ribetnya itu Tuhan yang akan buka jalan di depan kita. Dan yang berikutnya, yang terakhir, ketika seorang pimpinan ya,
atau papa mama kita itu berani memberikan hadiah yang bernilai tinggi pada anaknya, pada anak buahnya. Karena apa? Karena ada prestasi yang dilihat. Misal nih, seorang anak tiba-tiba diberikan sepeda baru. Karena apa? Karena dia berprestasi, dia memenuhi janjinya, nilainya tinggi. Atau mungkin seorang karyawan yang gajinya dinaikkan, bonusnya ditambah. Karena apa? Karena dia berprestasi di dalam pekerjaannya. Sehingga orang tua atau pimpinan gak akan eman. Atau mungkin yang mau merit ini, yang mau menikah nih. Kenapa orang tua mau melepas putrinya kepada calon menantunya? Karena sang ayah bisa melihat bukti yang dapat dilihat kepada calon mantunya gitu ya. Calon mantunya ini orangnya punya etika yang baik, orangnya tanggung jawab, orangnya taat, cinta Tuhan, suka melayani. Saya rasa papa-papa nggak akan berat deh melepas putrinya kepada calon menantunya. Jadi ada bukti, ada nilai. Amin. Ada kinerja yang baik, ada bonus. Dan promosi itu selalu mengikuti kualitas kinerja dan kehidupan yang baik. Demikian juga dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita punya kualitas rohani yang baik. Gak hanya jadi penerima saja, tapi belajar untuk bertumbuh menjadi pemberi. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Nah, di dalam membangun suatu pengharapan ada yang namanya give and take, saudara-saudara. Yang berarti bahwa ketika waktu Tuhan sudah setia kepada janjinya, apakah kita berani untuk ambil tanggung jawab, memberikan Tuhan hidup yang penuh ketaatan kepada Tuhan? Gak mudah saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berikan janjinya kita hidup taat itu gak mudah. Beberapa tokoh dalam Alkitab juga ada dituliskan. Abraham yang begitu disanjung Tuhan. Bahkan dalam kitab Ibrani kalau saudara-saudara lihat, Tuhan menyanjung iman kepercayaannya. Abraham pun pernah gagal. Waktu nunggu keturunan dia nikahi siapa? Dia nikahi Hagar, burennya, pembantunya. Musa, leaders yang luar biasa, juga gagal. Saat dikatakan cukup perkatakan kepada tanah itu, maka sumber air akan keluar. Apa yang dilakukan Musa? Dia memukulkan tongkatnya kepada tanah itu sebanyak 3 kali. Hukumannya ada, sanksinya ada? Ada. Akhirnya Musa nggak masuk ke tanah perjanjian. Jadi ada begitu banyak contoh-contoh di Alkitab untuk kita belajar taat itu gak mudah, saudara-saudara. Keadaan sukar yang ada di depan kita tuh bisa membuat orang atau kita sulit untuk taat. Dan Tuhan ingin supaya kita punya kualitas hidup yang baik. Gimana caranya? Ada di slide-nya, Mazmur 112 ayat 1-3. Saya akan baca secara cepat. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya, mau katakan di bagian akhir ini saudara-saudara, taat itu enggak gampang. Dari pagi tadi pengkhotbah bicara soal taat. Siang sekolah minggu juga taat. Sore juga taat. Taat itu enggak mudah. Kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Dan orang takut Tuhan itu percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Tuhan memimpin di depan serta membangkitkan yang namanya damai sejahtera. Jadi orang yang taat itu adalah orang yang tetap damai sejahtera walau dia kekurangan. Orang yang taat adalah orang yang ada damai sejahtera walau dia sedang sakit COVID mungkin dan dia belum melihat kesembuhan. Dia tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Orang yang tenang adalah orang yang percaya dan berserah. Percaya dalam berarti dia berkata dalam hatinya, Allahku pasti akan memenuhi janjinya, seperti anak kecil tadi. Orang yang tenang adalah orang yang berserah, orang yang tahu bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai. Orang yang tenang adalah orang yang fighting spiritnya tinggi, dia enggak mudah menyerah. Orang yang tenang adalah orang yang selalu berkata di dalam hidupnya, masih ada harapan, masih ada harapan.
masih ada harapan. Walau gak punya duit, masih ada harapan. Walau dokter berkata mustahil, masih ada harapan. Walau di sana sini mengalami pusing, tapi selalu berkata masih ada harapan. Saya tutup dengan kita akan melihat sebuah video yang menggambarkan bagaimana cintanya seorang bapak kepada anaknya di dunia. Mari rekan-rekan bisa melihat sambil tim PAW bisa. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Berapa banyak saudara-saudara atau teman-teman atau keluarga-keluarga muda yang mungkin sudah puluhan kali ya, ratusan kali lihat video ini di YouTube. Tapi nggak tahu setiap saya lihat video ini, saya nangis saudara-saudara. Bukan karena saya memposisikan diri saya sebagai seorang ayah yang kebetulan mungkin dua anak saya yang perempuan mirip usianya dengan anak yang di video itu, tidak. Tapi saya nangis karena bapak yang di dunia aja begitu berjuang ya, fighting spirit demi apa? Memenuhi janji kepada anak-anaknya. Apalagi Bapak di sorga. Dia pasti akan memenuhi janjinya bagi saudara-saudara. Saudara-saudara yang saat ini mungkin rasa takut karena mengalami sakit. Kena COVID, baik di rumah sakit. Bagi saudara-saudara yang mungkin takut terancam PHK karena PPKM ke depan. Bagi saudara-saudara mungkin saat ini sedang takut karena terancam dirumahkan. Sehingga berbagai impian harapanmu menjadi sirna. Sore hari ini saya mengajak buat saudara-saudara dan rekan-rekan semuanya. Percayalah, Bapak di surga itu selalu berjuang agar memenuhi janji bagi kita semuanya. Saya mengajak kita akan naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Naikkan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Usah ku takut, haleluya. Allah menjagaku. Tidak usah takut saudara-saudara. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kita ada yang bimbang. Sembuh gak ya? Cukup gak ya keuangan saya untuk selama sebulan? Yesus memelihara kita. Haleluya. Roh Kudus menghibur kita. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai. Kita angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini sebagai doa kita, pengingat janji Tuhan bagi kita. Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkat Tuhan melimpah bagi kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal sambil kita berdoa kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya. Tak usah, jangan takut saudara-saudara. Ada pengharapan dalam Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus memelihara kita. Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Allah kita besar. Besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya, haleluya. Kau Allah El Shaddai, Allah yang ada bagi kami. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, kami yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan, jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkitkan pengharapan kami Tuhan, untuk kami mengingat-ingat janji Tuhan. Oleh bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan.
Ada di antara kami yang khawatir akan masa depan keluarga kami, usaha kami. Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang memelihara hidup kami. Kami mengingatkan Tuhan akan janji-Mu Tuhan, bahwa tingkap-tingkap langit-Mu dicurahkan bagi kami, memberkati lumbung padi kami, memberkati segala usaha pekerjaan kami, membukakan pintu-pintu jalan bagi usaha kami, agar terus bisa berjalan di masa sukar ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara seiman kami yang kena COVID. Mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, ataupun mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, bahkan ada yang sedang kritis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, belas kasih Tuhan turun atas mereka. Kalau kami sudah menikmati janji kesembuhan itu, kami tumpangkan tangan bagi mereka di dalam nama Yesus, agar mereka juga bisa menikmati janji kesembuhan itu. Bangkitkan semangat mereka, bangkitkan iman mereka, bangkitkan pengharapan mereka. Masih ada harapan. Selama kami masih dapat membuka mata kami di pagi hari, berarti ada harapan yang Tuhan masih beri bagi kami. Selagi kami masih ada napas di dalam paru-paru kami, di dalam hidung kami, ketika kami bangun di pagi hari, berarti masih ada harapan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kehidupan yang baru yang Tuhan berikan setiap pagi bagi kami. Biar kami terus tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan memenuhkan janjinya bagi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika mereka berlari, mereka tidak menjadi lesu. Dan ketika mereka berjalan, mereka tidak menjadi lelah. Biarlah janji Tuhan ini menjadi milik bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Sekalipun situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Tetapi kita masih punya Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Kita masih punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi atau keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dalam keadaan yang sulit, kita tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan memakai setiap penderitaan, setiap kesulitan
untuk kita mengalami Dia. Mari kita gantungkan hidup kita kepada Dia. Dan kita percaya akan janjinya yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mari kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kita akan menjalani kehidupan kita saat ini. Sekalipun di tengah masa-masa yang sulit, sekalipun harus melewati badai-badai kehidupan. Kita percaya bahwa janji Tuhan, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan pengharapan, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus, senantiasa akan menyertai setiap langkah kehidupan kita, di setiap situasi, di setiap musim kehidupan kita, dan dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita semua yang percaya dan berharap kepadanya, masuk di dalam kerajaan yang kekal. Mari setiap kita yang percaya menerima janji Tuhan, kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.